Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin khatamin nabiyyin wa habibi rabbil alamin nabiyina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang kedua ya. Pertemuan kedua di bulan ketiga, benar ya? Karena bulan lalu saya berkumpul, jadi tidak bisa melanjutkan kajian mawarid atau bikin tentang pembagian harta waris. Di bulan ketiga, di pertemuan kedua ini insya Allah akan kita lanjutkan kembali kajian tentang mawarid kita, melanjutkan kajian sebelumnya. Di kajian sebelumnya kita sudah membahas beberapa rukun tentang mawarid ya. Di antaranya kita ulang sedikit, kita review sedikit. Ada orang mati yang mewarisi harta warisan atau yang mewariskan harta warisan. Kemudian ada ahli warisnya, kemudian ada harta yang diwariskan ketiga. Ada yang meninggal, tidak meninggalkan harta waris, ninggalin malah ninggalin utang. Gak usah ditanya bagian saya berapa Ustaz. Kemudian syarat-syaratnya ada 3 juga. Dipastikan kematian orang yang mewariskan ya, jadi jangan masih koma udah dibagi ya. Jangan-jangan komanya 3 bulan, atau ada yang komanya sampai berapa tahun tuh. Ariel Sharon ya, Perdana Menterinya Israel dulu 7 tahun. Nah itu jangan dibagi dulu, ini mah udah tanda-tanda ya. Kemudian pasti hidupnya ahli waris. Nah, jadi dipastikan betul saudara-saudara atau anak-anak ini ahli waris betul-betul hidup. Kemudian tahu tentang ilmu perwarisan. Kemudian sebab-sebab waris. Sebab-sebabnya ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama adalah keturunan. Ya, maka anak nanti dapat ya. Saudara jika tidak ada yang memacu. Kemudian pernikahan. Maka nanti suami atau istri akan dapat. Yang ketiga baru wala. Kemudian terakhir yang perlu kita ingat adalah hal-hal yang bisa mencegah atau membatalkan pembagian waris. Itu juga ada 3. Yang pertama adalah perbudakan. Sekarang perbudakan sudah tidak ada ya. Jadi ibarat orang tua kita budak, kitanya orang merdeka. Maka ketika orang tua kita meninggal dan menyisakan harta, maka nanti hartanya tidak bisa menjadi harta waris. Ya, nanti akan menjadi harta milik tuannya. Kemudian yang berikutnya adalah al-qatlu, pembunuhan. Itu tadi sumpah. Ini jelas orang tuanya, tapi ketika koma lama, wah, ini udah 3 bulan kan, gak isdet kan gitu, gak meninggal nih. Adalah di infusannya seumpama ya, dikasih racun tikus seumpama, biar segera aja deh. Maka gak lama dari itu meninggal, maka yang seharusnya dia dapat warisan karena ada upaya pembunuhan, maka akhirnya dia tidak dapat bagian waris. Kemudian yang ketiga yang dapat mencegah
pembagian waris atau mendapatkan bagian waris adalah ikhtilafuddin, berbeda agama. Ya, berbeda agama. Orang tua kita non muslim, kitanya muslim, kita nggak bisa dapat warisan dari dia, atau kitanya muslim, waliyadzubillah, anak keturunan kita non muslim, maka anak keturunan kita juga tidak mendapat bagian harta waris. Itu review sedikit kajian kita yang lalu, beserta satu lagi ya tentang memahjub ya. Jadi memahjub urutannya apa, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah bunuh ya, anak. Ya, kalau udah ada anak ini, yang lainnya bisa termahjub total atau bisa menghapus dia dari jalur asobah. Contohnya ayah ya. Contohnya ayah kalau ada anak maka dia tidak terhapus, akan tetapi dia nanti menjadi dapat bagian pasti. Ya, jatahnya nanti seperenam ayah. Baik, kemudian yang ketiga apa? Ukhuwah, saudara. Jadi anak, kemudian apa? Orang tua, ayah ya. Anak laki-laki, anak laki-laki bunuhan, anak laki-laki, kemudian bapak ya, atau yang ke atasnya, kemudian berikutnya apa? Ukhuwah. Ya, saudara laki-laki itu akan menghapus. Kemudian yang ketiga adalah umumah, yaitu paman. Ya. Jadi kalau ada paman, ada bapak, nah ini paman nggak mungkin dapat ya. Kenapa? Karena ada bapak yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, saya berharap masih ingat ya, biar nanti ketika kita ulangi pembahasan itu sedikit banyaknya nanti di pertemuan berikutnya kita masih bisa connect. Baik, nanti habis kajian perlu dibahas nih ya, ini beberapa sesi sehingga nanti saya betul-betul meringkas, karena memang waris ini susah-susah gampang ya, sehingga nanti dibatasi saja waktunya, nanti biar saya yang berpikir keras untuk bagaimana dalam sesi yang ditentukan oleh DKM nanti minimal lah mawaris dasar kita udah bisa ngitungkan begitu targetnya, bukan hanya dengar tapi ada gambaran ya. Nanti mungkin juga saya buat kesimpulan biar ada sisa mungkin lembaran-lembaran yang bisa dibaca kembali. Kemudian sesinya berapa, nanti biar saya ambil yang paling intinya ya, agar targetnya seperti yang disebut oleh Bapak Yusuf adalah untuk bisa ngitung lah, paling tidak walaupun tidak ahli, paling tidak bisa menghitung, bisa memahami secara umum kajian mawarid. Nah itu nanti akan saya. Baik, sekarang pembahasannya adalah al-warithuna minar rijal khamsata asyar. Ahli waris dari kalangan laki-laki itu ada 15. Jadi kalau semua ahli warisnya ada 25. Ada berapa Bapak Ibu? 25. Ya, nanti ada rumus-rumusnya. Ada 25, laki-laki 15. Laki-laki berapa? 15. Kemudian yang perempuan 10. Kayaknya ibu-ibu nyautnya lebih kencang, udah hafal ini. Dihafal bagus, kalau tidak hafal pun nanti ada rumusnya kok, nanti ada rumusnya. Baik, tadi saya sudah tulisin juga, kirim ke Pak Yusuf. Saya tanya guru saya, kalau antum ngajar mawaris sama jamaah umum berapa sesi? Beliau bilang filsafat ilmunya aja 2-3 pertemuan. Karena memang agak rumit ini ya. Gak apa-apa ya, kita coba ya. Yang minimal dari kosong banget kemarin kan kita sudah ada gambaran ini sekarang.
Jadi itu baru filsafat ilmunya, baru pengantarnya itu kenapa ada mawaris, mana ada itu yang kemarin saya cuma jadi satu, beliau 2, 3 karena beliau agak detail. Baik. Jadi ada 15 ya. Jadi ada 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Yang pertama adalah anak laki-laki. Saya udah kirim ke besok kalau itu HP. Yang pertama anak laki-laki. Kemudian yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, nanti kita simpulkan. Pokoknya yang pertama anak laki-laki atau anaknya dia itu anak laki-laki dari orang. Sebenarnya begitu biar lebih ringkas. Nanti nggak apa-apa kita sebutin dulu 15. Nanti kita hafal secara singkat. Ya. Kemudian yang ketiga ayah. Yang ketiga apa? Ayah. Kan sejajar nih nanti. Yang keempat kakek. Ya, tadi kan anak, orang laki-laki, kemudian ya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini bahasa Arabnya. Kemudian yang ketiga apa? Ayah, bapak. Yang keempat apa? Kakek. Itu kan kalau mau disimpulkan sebetulnya 2 saja kan, anak laki-laki atau anak laki-lakinya kan gitu. Kakek, bapak atau bapaknya bapak. Nah nanti gitu sebenarnya nanti kita hafal biar ada gambaran lah. Kemudian yang kelima adalah, nah ini saya kasih tanda di HP itu C3. Kalau yang lain ini 2 semua kan tadi. Yang tadi yang pertama rumusnya A, anak dan anaknya. Yang B, bapak dan bapaknya. Yang ketiga yang C itu 3, saudara laki-laki kandung. Nomor 5. Nomor 6 saudara laki-laki seayah. Nomor 7 saudara laki-laki seibu. Ya, jadi kita punya ayah nikah lagi supaya, nah itu kita nanti punya saudara yang lain, itu berarti kita saudara laki-laki yang seibu. Supaya ayah kita punya istri 2 lah katakanlah, kita dengan saudara kita seumpama anak kandung ini berdua dari istri pertama, kemudian dari istri yang kedua punya anak laki-laki lagi, lagi, maka nanti kita ya, dengan anak dari bapak kita yang dari jalur ibu kedua itu namanya saudara apa? Nah, saudara saya. Kemudian saudara laki-laki seibu, ya, ibunya 1, bapaknya yang banyak. Nah, kan suka ada yang begitu. Kalau saya jauh-jauh, saya punya sepupu begitu juga. Jadi bibi saya ya, tante saya itu anaknya 4, bapaknya beda semua. Nah, itu namanya nanti saudara laki-laki seibu. Baik, kemudian yang ke-8 anak laki dari saudara laki-laki kandung. Anak laki-laki dari saudara laki kandung. Ya, ini bapak nih, makanya agak ribet nih ya. Tapi tenang aja Pak, tenang aja. Ini saya sebutin aja, nanti ada rumusnya. Nanti itu semua susah mau dapat. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Seumpama saya punya anak 3. Saya punya anak 3. Ya, dari ibu yang 1. Berarti ini kan apa ini? Ini anak kandung saya. Ya, anak kandung saya. Nah, kemudian ketika anak kandung saya ini nomor 1 katakanlah si Zaki,
yang sisa nilai Zaid aja lah, meninggal dunia, maka nih saudara-saudaranya ada kemungkinan dapat nih. Paham nih? Namanya saudara sekandung. Ini ada Zaid, ada Zaidan, sama ada Zabdan seumpama. Nah ini ketika si Zaid anak pertama meninggal, nah ini saudara laki-laki sekandung ini bisa ada kemungkinan dapat. Atau seumpama saudaranya ini yang dua sudah meninggal, jadi ini meninggal terakhir, bisa dipahami? Yang ini anak pertama meninggal terakhir, yang dua udah meninggal duluan. Nah yang dua ini punya anak laki-laki, itu namanya apa? Anak laki-laki dari saudara kandung. Paham ya? Nah itu nggak usah bingung, karena itu nanti pada prakteknya jarang dapat. Tapi ya kita mesti tahu itu termasuk ahli waris. Ada kemungkinan, ada potensi dapat kan gitu. Sama aja kayak hadiah Indomaret kan, ya, berhadiah piring cantik, syarat dan ketentuan berlaku kan gitu. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki sebapak, ya makin liar lagi tuh ya. Anak laki-laki dari saudara laki satu bapak. Berarti saya punya apa? Berarti saya punya istri dua seumpama, ya, punya istri dua. Tadi anak saya 3 laki-laki semua, yang ini 2 laki-laki semua. Anak pertama tadi ya kan semua laki-laki nih, 3 laki-laki dari ibu pertama, 2 laki-laki juga dari ibu kedua, ya. Kemudian anak pertama meninggal nih, ya. Kemudian 2 saudaranya udah meninggal duluan, seumpama, dan gak punya anak, dan kita anggap begitu. Kemudian yang ini, yang 2 ini juga udah meninggal, biar mudah ini ya. Berarti ini umurnya tua banget nih. Nah, salah satu dari 2 anak ini, katakanlah anak pertama punya anak laki-laki. Nah, maka anak laki-laki dari saudara sebapak, paham? Ini ada kemungkinan dapat warisan. Saya pahami Pak. Sekali lagi jangan bingung ya. Karena saya ngajar juga bingung gimana meringkasnya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, kalau harus didetailkan nanti karena ada rumusnya. Baik. Kemudian yang berikutnya ada paman nomor 10, ada paman kandung, nomor 11 ada paman sebapak. Ya. Paman kandung. Jadi berarti kita punya paman yang paman itu kandung atau seibu dan sebapak yang sama dengan ayah kita seumpama. Atau paman sebapak, sebapak. Kita punya paman, ya, berarti kan saudaranya ayah ya, yang sebapak. Berarti lagi-lagi bapak punya istri 2 seumpama. Nah ini yang sama bapak tapi beda ibu seumpama seperti itu. Kemudian anak paman kandung, anak paman sebapak. Sebutin aja nanti makin bingung nih. Kemudian yang ke-14 suami, yang ke-15 adalah tuan yang memerdekakan budaknya. Oke, kita ulangi lagi, kita simpelkan saja. Yang pertama apa? Anak laki-laki, kemudian dan anaknya. Berarti kalau ada anak laki-laki ya cucu gak dapat. Saya dipahami Pak ya? Jadi kalau ada anak laki-laki ya cucu gak dapat. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah bapak, cucu udah tadi. Jadi anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu kan satu poin sebetulnya. Kalau ada anak laki-laki ya cucu nggak dapat. Yang kedua poinnya adalah ke atas. Ke atas satu namanya ayah. Yang berikutnya
kakek. Nah ini yang saya bilang jangan pusing. Ada kakek segala. Tapi harus tahu kakek dapat. Ketika ada bapaknya kakek nggak dapat. Kan itu nanti di mahjubnya. Kemudian yang ketiga, saudara laki-laki, baik kandung, sebapak atau seibu. Ya. Kalau ini nggak ada, nanti apa? Anak dari saudara laki-laki, sekandung dan sebapaknya, seibu nggak dapat. Nah, kemudian berikutnya apa? Paman. Paman kandung, paman sebapak. Atau nanti kalau nggak ada, anak paman kandung atau anak paman sebapak. Udah habis kan? Kemudian apa? Suami atau mu'tik. Bisa-bisa. Berarti kan jalurnya anak ke bawah, ke atas, kemudian ke samping. Paman mana tuh? Nyerong lah ya. Ya, ke samping dengan anaknya, nyerong dengan anaknya, baru apa? Suami. Kemudian apa? Orang yang memerdekakan budak. Nah, kalau ke-15 itu ada, yang dapat cuma 3. Ya, nggak usah mubadir ya Pak, aduh yang kayak tadi. Nah, itulah namanya ilmu ya. Sama kan kita sekolah begitu Pak ya, semua ilmu dipelajari banyak. Yang kepake udah dewasa, udah tua apa? Ilmu nyari duit doang. Ilmu matematika sampai kemana? Jadi jangan nyalain Faraid itu, ribet banget Ustaz. Ya, begitulah ilmu. Ya, makanya nih saya lagi cari pola gimana biar bisa dikit tapi ingat gitu. Nah ini makanya dikasih rumus-rumusnya gitu. Walaupun 15 tadi ternyata cuma garis bawah, garis atas, garis pinggir, garis serong, suami, mu'tik. Udah begitu doang sebetulnya. Nah kalau itu semua kumpul, yang dapat warisan cuma 3 laki-laki. Yang pertama siapa? Anak. Nah itu nggak bisa diganggu gugat. Anak laki-laki ya itu nggak bisa diganggu gugat. Pasti dia dapat bagian. Bagiannya apa? Masih ingat? Asobah, bagian sisa. Bagian sisa. Waduh, enak banget bagian sisa. Tunggu dulu. Kalau sisanya 10M. Gitu. Jadi asobah ini kadang dapatnya banyak banget, kadang-kadang dapatnya sedikit. Tapi dia pasti dapat bagian. Nah itu asobah. Kemudian ayah itu pasti dapat. Dapat berapa kalau ada anak? Ayah dapat seper-6 ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad fa lam yakul lahu walad waritha abawahu fali ummihi thuluth. Jadi ayah ketika ada anak dia dapat berapa? Dapat 1/6. Mana itu keterangannya sebentar biar nggak salah. Iya, 1/6. Dan apa sudus? Ayat 1/6. Kemudian yang satunya lagi yang pasti dapat siapa? Zauj. Suami kalau istri meninggalkan anak, tadi kan ada anak, jadi suami dapat berapa? Suami dapat 1/4. Ya, nanti kita akan kita kasih rumus juga tuh. Kalau suami itu kemungkinannya 2 aja Pak. Kalau nggak 1/2, 1/4. 1/2 kapan? Ketika tidak punya anak. 1/4 ketika punya anak. Kalau istri kemungkinannya juga cuma 2. Kemungkinannya cuma 2. Kalau tidak 1/4, kalau tidak 1/8. 1/4 kapan? Ketika punya anak. Ya. 1/8 ketika tidak punya anak. Baik. Jadi seperti itu.
Diulangi lagi, kalau ke-15-nya itu kumpul, maka yang dapat cuma 3, jadi jangan bingung. Ya, dan sebenarnya mudah. Ya, kita tulis lagi ya seperti kemarin. Sebenarnya semakin jauh dia hubungannya dengan mayit, ya itu jangan harap dapat, udah begitu aja. Kita ulangi lagi kemarin, susunannya kan seperti ini. Bunuwatun. Atau apa nih, anak laki-laki, kemudian apa, ubuwah, bapak, kemudian apa, ubuwah, saudara laki-laki, kemudian apa, umumah, paman, baru motif. Ya, coba diperhatikan. Tadi kan ada ini ya, ada saudara laki-laki, benar? Ada anaknya saudara laki-laki, ada paman, ada anaknya paman. Ini semua karena ini urutan nomor 1, 2, 3, 4, maka ini semua akan terhapus. Adapun bapak kan, dia kalau nggak ada anak dia asobah, ketika ada anak dia seperenam, maka dia tetap dapat bagian. Adapun zauj dan zaujah selamanya akan dapat. Suami ataupun istri ini namanya ashabul furud. Ashabul furud apa? Ashabul furud orang-orang yang pasti dapat bagian apapun kondisinya. Ya. Karena tadi kemungkinannya hanya 2, nggak ada dia termahjub. Kemungkinannya kalau tidak dapat 1/2 suami, kalau tidak dapat 1/4. Kemudian istri juga begitu, kalau tidak dapat 1/4 ketika tidak punya anak, 1/8 ketika punya anak. Nah, maka suami ataupun istri ini pasti dapat. Maka dari 15 yang panjang itu, ya tadi ada kakek kan? Ada, karena kakek itu ke atas tapi jarak 2, maka yang paling dekat sama mayit yang dapat. Kakek nanti kehapus oleh bapak. Tadi anak laki-laki dapat nggak? Dapat. Cucu laki-laki dapat nggak? Harusnya ada kemungkinan dapat, tapi karena ada anak yang lebih dekat dengan mayit, maka dia tinggal disilang. Bisa dipahami? Ya. Sekali lagi diulangi. Jadi tadi kan ada anak dengan anaknya, bapak dengan bapaknya, saudara laki-laki dengan anaknya, paman dengan anaknya, suami baru muti. Ingat, kalau suami pasti dapat, suami atau istri pasti dapat. Dia ashabul furud, ahli waris yang pasti dapat bagian, nggak mau tahu seperti apapun kondisinya. Ya. Kemudian tadi kenapa Ibnun sama Abun yang mendapat? Ya, karena dia paling tinggi di atas. Ya, karena dia paling tinggi. Ketika dia paling tinggi nanti akan menghapus bawah-bawahnya. Kalau kita pahami pelajaran yang kemarin, insya Allah ini mudah. Bisa dipahami ya, Pak Yusuf ya? Ya. Baik, itu 15 apa? 15 ahli waris laki-laki yang banyak itu nanti intinya cuma 3 yang dapat. Dan itu bisa didapat dari apa? Dari susunan kita dalam menyusun siapa saja yang bisa menghapus, atau kita sebutnya dengan bab hijab yang kemarin ya, bab menghapus ahli waris yang lain. Baik. Kemudian sekarang perempuan. Perempuan yang dapat warisan, yang ada kemungkinan dapat warisan ada berapa? 10. Yang pertama adalah anak perempuan. Yang kedua ada anak perempuan dari anak laki-laki. Oke. Kita punya, tadi saya punya anak Zaki umpama. Zaki ini punya anak perempuan. Zakinya udah meninggal duluan, maka nanti itu dapat warisan. Namanya apa itu? Bintul ibni, anak perempuan dari, cucu perempuan dari anak laki-laki lah, apa gitu. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
bukan cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, itu nggak dapat tuh. Cucu perempuan dari anak laki. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ibu. Itu dapat. Yang keempat apa? Nenek dari pihak ibu. Nenek dari pihak ibu. Ya. Itu dulu yang lebih kuat. Baru yang kelima adalah nenek dari pihak bapak. Jadi ibunya bapak itu masih lebih rendah dari nenek dari ibu. Nenek dari ibu. Mulai garuk-garuk ini, tenang aja. Ini ribet di awalnya. Nanti dikasih rumus, ujungnya yang dapat cuma sekian. Tenang aja. Ini udah diterjemahin bahasa Indonesia singkat. Kita ngaji ini dulu saya baru paham ini setelah 5 tahun. Tahun pertama nggak paham, tahun kelima baru paham. Ini kitabnya ini kitab paling ringkas ini. Udah paling ringkas. Kalau kitab-kitab yang dulu tuh ya Allah berat itu. Nah ini udah paling ringkas ini. Ya. Yang paling ringkas pun saya coba meringkas lagi nih. Ya lagi-lagi minimal kita nggak blank banget. Kita minimal nanti bisa menghitung yang dasar-dasar. Kemudian berikutnya adalah saudara perempuan kandung. Ya, saya punya anak Zaki tadi. Zaki punya adik Fatimah, itu saudara kandung. Kalau Zaki meninggal, maka nanti Fatimah ada kemungkinan dapat. Wal ukhtul lil ab, saudara kandung sebapak. Ya. Zaki anak saya. Ya, kemudian seumpama saya meninggal duluan, kemudian istri saya nikah lagi, seumpama istri saya nikah lagi, kemudian ketika Zaki meninggal dunia, dia nggak punya saudara perempuan, punya saudara perempuannya dari apa? Dari bapak tirinya. Nah itu nanti dia dapat. Terbalik ya, istri saya meninggal duluan. Istri saya meninggal duluan, kemudian saya nikah lagi, kemudian saya punya anak perempuan dari beda ibu. Ya, punya anak perempuan dari beda ibu, maka nanti Zaki punya saudara perempuan dari ibu yang kedua, itu namanya saudara perempuan satu bapak, tapi beda ibu. Bukan saya duluan yang meninggal dirawat. Dan jadi panjang nih, nanti jadi pusing ya. Jadi pusing. Apa pusing-pusing ngaji itu menggugurkan kepala ya. Menggugurkan kepala atau menggugurkan dosa. Ya, mungkin kita pernah pusing mikir yang enggak kan. Nah, sekali-kali pusing mikirin ilmunya Allah, itu ilmu mawaris. Nah, ini ilmu mawaris termasuk ilmu yang Allah yang mencetuskan dan Allah sendiri yang turun tangan untuk menyelesaikan, ya kan? Kalau yang lain kan ilmu sholat Allah serahkan kepada Nabi, ilmu zakat Allah serahkan pembagiannya kepada Nabi di dalam hadis. Tapi ilmu mawaris dia betul-betul Allah langsung yusikumullah fi auladikum, Allah berwasiat lidzakari mithlu hadzal unsayyain dan seterusnya. Kemudian apa? Anak perempuan udah, saudari kandung saudari saya, saudari ibu, kemudian istri yang ke-9. Udah tulisnya udah benar belum? Yang pertama anak perempuan, yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu, yang keempat nenek dari ibu. Ya, ibu kita punya ibu. Yang kelima nenek dari ayah, ibu dari ayah, kan begitu. Nenek dari ayah itu begitu maksudnya. Kemudian yang keenam saudari kandung, ketujuh saudari seayah, yang kedelapan saudari seibu. Ibu-ibu rajin ditulisnya Pak. Bapak-bapak udah ngahul gue.
luar kepala. Nanti dikirim, ada udah saya tulis. Kemudian ada istri. Kemudian ada apa? Ada tuan putri yang memerdekakan budak, perempuan yang punya budak yang memerdekakan, mu'tiqah namanya. Apa sih? Ya tuan putri, tuan seorang perempuan ya, majikan yang memerdekakan budaknya, majikan perempuan yang memerdekakan budaknya. Ya itu jalurnya sebetulnya 3 aja itu. Ya kalau disebutin satu-satu ya, tapi kalau udah rumusnya ya udah. Yang pertama apa? Anak perempuan atau anak perempuannya anak laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Oke. Kemudian baris yang kedua adalah ibu. Ibu. Kemudian kalau tidak ada ibu, nanti nenek dari ibu, baru nenek dari ayah. Kan gampang sebetulnya. Ya, pokoknya jalurnya berarti apa dulu? Bawah, atas, nanti samping. Ya, kemudian apa? Saudari kandung, baru saudari ayah, baru saudari ibu. Udah gitu doang sebetulnya. 3 aja. Nanti istri pasti dapat. Wanita yang memerdekakan budaknya, itu jauh itu kemungkinannya. Tapi ini kan wawasan. Sekali lagi saya ulang, putri kita atau cucu putri dari anak laki-laki kita, seumpama gitu. Kemudian yang kedua, ibu atau nenek atau ibunya ibu atau ibunya bapak, kayak gitu doang tuh. Kemudian yang berikutnya saudari kandung. Ya, saya punya saudari-saudari yang kandung, atau punya saudari yang sebapak, atau punya saudari yang seibu. Ibu saya kawin lagi seumpama punya anak perempuan, yaitu juga ada kemungkinan dapat. Kemudian apa? Istri. Nah sekarang kalau semua ahli waris perempuan itu yang 10 ada, kemungkinannya yang dapat yang akan dapat warisan hanya berapa? 5. Hanya berapa? Hanya 5. Pertama, anak perempuan itu pasti, ya. Kemudian anak perempuan dari anak laki-laki, nanti dia tetap dapat. Makanya nanti waris ini, Bapak Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan itu nanti perempuan sama saudara. Itu rumusnya tidak bisa sederhana. Itu nanti kita mesti perhatikan betul, ya. Karena memang di Quran itu ayat Pak kalau susah dihafal, susah pembahasannya, itu biasanya tentang apa? Yang sudah pernah saya bilang. Pertama tentang uang. Ini kan waris nih, tentang apa ini? Uang. Ngafal ayatnya dulu kita, setengah mati susahnya. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayayn fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutsu ma taraka wa in kanat. Wah, itu ketukar-tukar. Dia udah tentang uang masih susah, sama apa lagi? Ayat tentang hutang. Ya lagi nangan tidak tadaya itu satu halaman itu. Yang kedua tentang perempuan, tentang mahram tuh di akhir juz 4. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Nah itu ngapalnya setengah mati itu. Yang ketiga tentang apa Pak yang ribet lagi? Tentang perang. Karena kalau udah perang, kondisi kacau nggak Pak? Kacau. Jadi bukan pengacau ya. Jadi yang buat dunia ini agak sedikit berwarna dan bikin kita agak repot itu yang pertama uang. Benar nggak? Iya. Kalau bukan karena uang Pak, kita udah rajin tahajud semua Pak. Rajin tahajud, rajin sholat, rajin baca Quran. Benar nggak? Gara-gara uang nih. Apa kerjaan yang santai tapi uangnya banyak, benar nggak? Juga uyang. Yang kedua masalah perempuan, benar nggak? Nggak apa-apa sih sebenarnya jadi gojek, tapi kan pulang nanti istri
Mana duit? Segitu doang. Kacau tuh dunia. Yang ketiga apa? Perang. Ayo lihat, kita lihat di Palestina. Kalau udah perang udah nggak karu-karuan. Semoga pemilu 2024 damai ya. Apapun pilihannya tetap saja minumnya teh botol sesuai Pak. Baik, itu intermezzo. Jadi anak perempuan dari anak laki-laki, kan kalau laki-laki pasti menghapus nih. Nah, kalau ini enggak. Kemudian yang ketiga istri pasti dapat. Kemudian ibu. Kemudian ibu. Ibu ketika ada anak berapa? Seperenam. Tetap seperenam. Ketika nggak ada anak nanti ibu sepertiga. Ya, ketika ada anak ibu berapa? Sama seperti ayah. Berapa? 6. Ketika tidak ada anak dia 3. Kemudian saudari kandung. Sebenarnya sederhana juga. Yang pertama anak dulu lah. Ya, anak, istri pasti dapat, ibu pasti dapat, kemudian saudari kandung. Barulah masukin tadi cucu perempuan dari anak laki. Ya, masih bisa dilanjutkan ini. Baik. Pusing Bu? Ya tandanya berarti masih mikir ya kalau itu sih. Karena dulu kita saking pusingnya udah gak pusing gitu. Udahlah gimana ntar. Ya, kita orang Jakarta nyokap masih lama meninggalnya kan. Ntar aja dulu. Kalau nggak ngerti juga tanya Ustadz aja dah. Ustadz saya mau. Oke. Udah itu nanti kita ulangi sedikit, nanti kita ulangi. Sekarang kalau itu 25-nya kumpul semua, ada keluarga besar nih, 25-nya masih hidup semua, ada, maka nanti yang dapat ya itu cuma 5. Cuma berapa? Cuma 5 juga. Ya, wedaftar atau turunas itu yang dapat 5 juga. Nanti kita simpulin ya, kita ulangi kalau kan nanti lewat ya. Yang pertama siapa yang dapat? Jadi kalau 25-nya ada semua tadi, Pak Yusuf udah bingung aja. Keluarga besar ini ada semua orangnya, maka yang dapat tenang aja itu cuma 5. Yang pertama siapa? Ayah, karena dekat ya hubungan ayah, ibu. Kemudian apa? Anak laki-laki, anak perempuan, istri atau suami. Oh, nanti waris tuh sebenarnya ke situ-situ aja Pak Yusuf. Iya, cuman yang perlu diwaspadai memang nanti harus ada sedikit yang dihafal itu tentang perempuan sama saudara di kondisi tertentu. Tapi kalau lengkap, seperti saya nih, ya seperti saya, ibu udah gak ada, ayah udah gak ada, udah gugur dua. Ya, ayah sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada, yang tersisa tinggal ibnu sama bintu. Dan ayah saya sudah tidak meninggalkan istri lagi karena istrinya cuma ibu saya. Jadi berapa yang udah keluarga saya gampang banget udah. Anak 5, setiap anak laki-laki dihitung 2 kepala. Kami 3 bersaudara laki-laki, 2 perempuan. Berarti berapa? 3 kali 2 6 tambah 2 8. Maka seumpama kami dapat 8 juta, udah tinggal bagi 8 juta bagi 8 kepala. Ya, berarti yang perempuan dapat 1 juta, yang laki-laki dapat 2 juta. Sebenarnya nggak susah. Itu tadi ilmu kita dari SD, dari SMP sampai SMA bikin kita puyeng. Ujungnya ilmu yang terpakai cuma buat nyari duit. Matematika sampai kemana? Sampai triliun, sampai koma, macam-macam. Pitagoras ya, pita apa semua dibahas itu. Ujungnya yang kita itu cuma gaji 3 juta, 4 juta tiap bulan. Kemana itu? Nah itulah ilmu kan begitu. Ya nggak apa-apa Yusuf ya. Nanti kita simpulkan kalau kita sholat isya-nya. Jadi kalau semuanya kumpul, kemungkinannya udah orang terdekat saja. Ayah dan ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri.
Ya, terakhir kita review. Tadi kalau ahli waris laki-laki ada berapa Bapak Ibu? 15. 15. Tadi apa susunannya? Anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian bapak atau kakek. Kemudian apa? Saudara laki-laki yang sekandung, sebapak atau seibu, atau nanti anak-anaknya. Yang keempat, paman, kandung atau sebapak atau anak-anak. Kemudian yang pasti adalah suami. Yang muktik itu jauh sudah, yang memerdekakan. Kalau 15-nya kumpul, maka berapa yang akan dapat? 3 doang. Ingat, yang pertama 3, 5, baru 5 lagi. Oke? Kalau laki 3, 5, 5 ya. Kalau laki-laki kumpul semua yang dapat cuma 3. Siapa? Orang-orang terdekat aja kok. Ibnu, bapak, anak laki-laki, bapak sama suami. Ingat yang 3 itu aja lah. Pokoknya nanti juga ke situ kok, nggak jauh-jauh hadis itu. Jadi pembahasan yang repot-repot Pak itu adanya di Wakanda sana ya. Kalau di Wawenang nggak ada, paling itu aja. Kalau perempuan tadi ada 10, ada 10 putri kita atau cucu perempuan dari anak laki. Kemudian siapa? Ibu atau nenek dari ibu atau nenek dari kakek. Kemudian saudari kandung, sebapak seitu, kemudian istri. Berapa dari 10 ini? 5. Putri kita, cucu putri kita dari anak laki-laki, kemudian ibu, kemudian istri, satu lagi saudari dari perempuan. Oke? Anak, cucu, ya, putri kita atau cucu perempuan dari anak laki-laki kita, kemudian istri, kemudian ibu, kemudian saudari kandung. Kalau semuanya kumpul cuma 5 orang terdekat semua, ya, anak perempuan, anak laki-laki, bapak, ibu, salah satu suami atau istri. Itu kesimpulan dari saya kirim ke Pak Yusuf, nanti silakan dibagikan. Dan dapat disampaikan nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lumayan ini ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ila milki wa ba'd. Biasir wa la tu'assiru bi tamam bi khair. Masalah sahlan ila ma ja'ata sahlan wa anta tajal hazna. Sahlan idza syi'ta. Baik. Tadi sudah ya tentang siapa saja yang punya potensi dapat waris, dan kesimpulan dari yang banyak itu, kalau kumpul semuanya hanya 5. Kalau laki semuanya warisnya, perempuannya gak ada sama. Seperti anak saya laki semua, cucunya laki semua. Nah itu nanti kemungkinan ada dapat 3 saja. Kalau semuanya keluarga perempuan, termasuk akhir zaman ini anak banyak perempuan ya, maka nanti yang dapat cuma 5 saja. Itu rumus-rumus biar kita nggak usah ngapal yang banyak itu tadi, ke sekolah lama-lama juga yang keingatan yang buat cari duit. Baik, sekarang bagian terakhir. Sepertinya nanti pertemuan depan sudah bisa ngitung kita. Tapi pembahasan ini jangan dilupakan ya, yang lalu termasuk yang hari ini. Nanti yang kesimpulan nanti di-share aja ke Pak Yusuf. Jadi insya Allah pertemuan depan kita sudah bisa hitung yang real saja lah. Jangan ditulis 25 ada semua, kan itu kelamaan itu. Nanti gitu. Yang real-real aja, seumpama meninggalkan suami, anak 2 laki, 1 perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, seumpama
ibu bapak ada begitu kan normal tuh. Nah gitu-gitu aja nanti. Semoga nanti kita bisa menyelesaikan yang seperti itu dan wawasan kita sudah lumayan banyak yang terkait dengan ilmu waris. Baik. Di dalam Quran itu bagian pasti yang sudah ada angka-angkanya itu di dalam Al-Quran itu namanya Al-Furud ya. Bagian pasti yang sudah Allah tentukan itu cuma ada 6. Cuma ada berapa? 6. Yang pertama jadi judulnya namanya Al-Furud Al-Muqaddarah. Bagian-bagian pasti yang sudah Allah takar. Al-Furudul Muqaddarah. Apa furudul muqaddarah? Bagian-bagian pasti yang sudah Allah tentukan. Al-furudul muqaddarah. Yang pertama berapa? Separuh. Yang kedua seperempat. Yang ketiga seperlapan. Nah ini namanya, saya tulis lah ya, kelompok 1. Apa? Kelompok 1. Jadi semuanya Al-Furud Muqaddarah hanya ada 6. Nah ini 3 di 1. 6 ini ada 2 kelompok. 6 ini ada 2 kelompok. Kelompok pertama isinya 1/2, 1/4 dan 1/8. Kalau nanti kumpul seumpama dalam satu pembagian kumpul seperti ini dalam satu kelompok, maka nanti pecahan yang diambil adalah pecahan paling kecil. Paling kecil kan berarti jumlahnya paling besar ya. 1/2 sama 1/8 banyak mana Pak? Banyak 1/2. Walaupun angkanya besar 1/8, tapi ini pecahan paling kecil. Saya pahami nih. Contoh nanti ada contoh meninggalkan siapa? Zawud. Jangan Zawud lah. Ini bintun ya apa? Bintun cuma bintun itu kalau sendirian dia 1/2. Kemudian dengan siapa ini? Dengan Zawud ya. Zawud ketika punya anak dapat berapa? Oke, 1/4 ya. Kita ambil coba ini 1/2, ini 1/4 ya. Nanti cara ngitungnya itu disamakan dulu. Ini pecahannya apa nyebutnya? Pembaginya ya. Pembaginya disamakan dulu. Samakannya dengan yang apa? Bilangan paling kecil, berarti 4. Nanti 4 kita naikkan. Nanti dalam istilah faraid ini disebut dengan apa? Disebut dengan aslul masalah. Kalau di matematika apa? Lupa ya. Ya nanti pembaginya disamakan dulu. Berarti nanti berapa? Ya berarti 4 ya. 1/2 dengan ini jadi asal masalahnya jadi 4. Berarti nanti jadinya ini seumpama uangnya ada 4 juta ya. Uangnya ada berapa? 4 juta. Berarti yang ini dapat berapa nanti? Dapat 2 juta. Kemudian yang ini dapat 1 juta. Nanti ini kalau belum selesai, nanti akan dibagi lagi, akan dilipat gandakan lagi, nanti sampai semuanya terbagi habis. Jadi namanya warisan nanti harus dibagi sampai selesai. Oke, karena waktu kita singkat, kita nggak panjang-panjang. Kita mulai ngitung besok. Intinya nanti kalau ada bagian 1/2, 1/4, 1/8 nanti berapa? Penyebutnya, pembilangnya yang mana? Iya, nanti pembilangnya adalah 8. Kalau 1/2 dengan 1/4 aja, berarti nanti pembilangnya 4. Nanti yang kita jadikan apa? Jadi aslul masalah. Kemudian kelompok 2 ada 1/3, ada 2/3, ada 1/6. Ada 1/6. Ini kelompok berapa?
kelompok 2. Kelompok 2 sama, kelompok 2. Ketika ada 1/2, 2/3, 1/6, nanti berapa pembilangnya? 6. Ya. Nah, pokoknya asal satu kelompok nanti pecahan yang paling kecil dia jadi pembilang. Bisa dipahami, Ibu? Ya. Begitu ya. Kembali lagi ke matematika ya. Ya. Pokoknya angka-angka terbesar lah, angka terbesar gampangnya nanti pecahan terkecil bingung ya. Angka terbesarnya nanti dinaikkan, nanti itu yang jadi pembilangnya. Nanti kita latihan hitungnya besok. Kita ingat dulu aja rumusnya hari ini. Nah, jadi kalau masih satu kelompok, pecahan yang paling kecil atau angka paling besar nanti yang naik jadi pembilang. Saya pahami ya, Bapak Ibu? Nah, sekarang kalau apa? Kalau dia blaster, kalau dia sudah bersilangan, kalau dia sudah bersilangan, maka kalau dia sudah bersilangan, kalau nanti ada angka 2, maka jadi 6, 12, dan 24. Baik. Seumpama nanti ada bagian waris, yang satu dapat 1/2, yang satu dapat 1/6. Saya hapus dulu ya biar agak bersih. Di atas saja ya. Diperhatikan, kalau sudah lompat kelompok, sudah cross, sudah bersilangan, maka nanti rumusnya kalau ada 1/2-nya, maka pembilangnya berapa? 6. Kalau ada 2-nya, pembilangnya berapa? 6. Kalau ada 4-nya, maka nanti pembilangnya berapa? 12. Kalau ada 8, maka nanti pembilangnya berapa? 24. 2, 6, 4, 12, 8, 24. Oke, kita tes. 1/2, 1/3, nanti pembilangnya berapa? 6, karena ada 2. Oke, sekarang ada 2/3 dengan 1/2 dengan 1/3. Ini satu kelompok apa 2 kelompok? 2 kelompok ya. 1/2 di kelompok 1, 1/3 di kelompok 2. Maka rumusnya jangan pakai angka terbesar ya, atau pecahan terkecil, jangan. Tapi rumusnya apa? Kalau sudah bersilangan, kalau ada angka 2, maka pembilangnya 6. Oke. 2/3 dengan 1/8, seumpama 2/3 dengan 1/8. Berapa pembilangnya? Tunggu dulu, ini satu kelompok atau 2 kelompok? 2. 1/8 kelompok berapa? 1. 2/3. Rumusnya gimana? Kalau sudah 2 ada angka 8, mana pembilangnya? 24. Oke. Oke, terakhir. Sekarang terakhir. Oke. 1/4 dengan 1/3. 1/4 dengan 1/3, satu kelompok, 2 kelompok. 1/4 kelompok berapa? 1/3. Rumusnya gimana? Kalau ada 4 maka 12. Ini rumus-rumus dasarnya besok kita hitung pertemuan berikutnya. Bisa dipahami? Cukup ya? Ini insya Allah tidur aja Pak malam ini ya. Karena besok libur ya, dan kepala agak cenat-cenat ya. Saya kira begitu dulu. Saya juga akan ada perjalanan ini, dan insya Allah karena sebentar lagi juga mau Ramadan, kayaknya memang 3 kali pertemuan aja lah Pak Yusuf. Dan ini sudah luar biasa, kita bisa padatkan. Dan alhamdulillah sesuai dengan materi yang ingin saya sampaikan hari ini, yang lalu juga sampai target. Nanti ke depan akan saya kasihkan soal-soal, dan begitu juga Bapak Ibu kalau pengen bertanya, Pak Ustadz kalau gini, tapi
Tapi yang real aja lah, jangan kepanjangan, karena kepanjangan nanti tetap aja akan dibuang. Karena sebetulnya ilmu Allah itu mudah, ya. Sebenarnya ilmu mawarid mudah, sepanjang apapun nanti kesimpulannya yang dapat adalah orang-orang jalur paling dekat, ya. Jadi itu yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT kekalkan ilmu kita, memberikan manfaat dan memberi kita kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.